Ya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Orang tua kita dan berhadir yang saya muliakan, Bapak Ibu dan saudaraku yang menyaksikan jalan subuh rahimani wa rahimakumullah. Di subuh Ramadan yang ke-7 ini kita akan mengkaji hadis Rasul yang menjelaskan tentang nanti di akhirat ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang akan dipersilakan masuk ke dalam jannah tanpa dihisab dan tanpa diadab. Langsung saja karena hadisnya sedikit agak panjang. Dari beberapa hadis nanti dua yang saya bagi. Yang pertama, An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, beliau juga kadang disebut dengan Imam As-Salami Abu Hudain Al-Kufi karena dari Kufah. Thiqah dalam penelitian hadis termasuk orang yang kuat hafalannya. Wafat pada tahun 136 Hijriah dan usia beliau 93 tahun. Qala, beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah bersama dengan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang imam yang faqih. Faqih itu yang faham baik dengan Al-Quran dan hadis dan juga hukum. Dan beliau adalah murid dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqala, berkata dia Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkaban layli muqaddal barihah. Apa kata Sa'id? Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat ada bintang jatuh? Al-barihah, yang jatuh. Tolong jangan difahami dulu bahwa orang Arab juga seperti kalau kita di sini, seperti kita di sini orang-orang yang cepat kali terjebak dengan syirik, ya. Bintang jatuh itu bintang jatuh. Kita mau di mana jatuhnya? Mau di mana kita gitu? Kemudian ada permintaan-permintaan dan seperti itu. Bisa dulu, ya. Lalu aku mengatakan, anak saya kata Husain bin Abdurrahman, saya tadi malam melihat bintang jatuh. Summa qultu, kemudian mengatakan, ama inni lam akun fi sholati. Aku bisa melihat bintang jatuh karena aku sedang dalam keadaan tidak sholat. Tidak sholat malam, tidak sholat qiyamul lail. Walakinni, dan aku terbangun itu dikarenakan, tetapi ludirtu, aku disengat kalajengking. Tahu kalajengking? Ya, tahu kalajengking? Ya, kalau udah kena begitu mungkin gitu. Sengatannya luar biasa dan bisanya itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya nggak tahu mana lebih bahaya dan lebih kuat bisanya, lebih besar bisanya kalau jengking atau lebah. Itu yang tahu yang pernah ditutup itu. Tapi dalam kajian kalau jengking memang lebih sakit, lebih besar. Sama. Ya, yang pernah itu mengalaminya. Di senat lebah rata kita pernah semua, ya. Lebah juga bermacam-macam. Ada lebah tanah, ada lebah pohon, ada lebah yang kuning itu, yang kecil itu juga, waduh, bisa puyeng begini. Walakinni ludirtu, tetapi aku tidak sholat dan terbangun dan bisa melihat bintang jatuh itu karena aku disengat kalajengking. Qala, berkata lagi, ya, Sa'id bin Jubair, famada sana'ta, lalu apa yang kau buat?
Apa yang kau lakukan setelah disengat kalajengking itu? Qultu, aku mengatakan, istarqaitu, aku minta diruqyah. Nah, dalam kajian ini Bapak Ibu, nanti secara hukum ruqyah itu boleh, bisa ruqyah itu bisa ruqyah diri sendiri dan itu yang paling baik. Tapi memang kadang orang yang ketika sudah terkena sesuatu, apalagi ain, nanti ada sebutkan di sini, diganggu setan atau masa kita kerasukan, itu memang rata-rata lemah, sehingga harus dibantu dengan ruqyah dari orang lain di sekitarnya. Dan kalau sudah bisa meruqyah, nanti dalam hadis ini ya, itu akan banyak istighfar nanti ya. Lalu qultu istarqaitu, aku bilang aku minta diruqyah karena disengat itu. Jadi orang dulu disengat kalajengking itu minta diruqyah. Wajar, karena apa? Sakitnya sudah luar biasa. Di samping itu, untuk meruqyah diri sendiri boleh jadi mampu kuat, boleh jadi tidak kuat. Qala, berkata lagi Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dzalika, apa yang mendorongmu, apa yang memotivasimu, menyebabkanmu kau minta diruqyah seperti itu? Qultu, aku mengatakan, hadis, aku melakukan itu berdasarkan hadis. Haddatsana Sya'bi, yang hadis itu disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Faqala, maka kembali berkata Sa'id bin Jubair, wa ma haddatsakum Sya'bi, apa ceritakan kepadaku apa yang disampaikan kepada kalian oleh Asy-Sya'bi itu? Qultu, aku mengatakan, haddatsana an Buraidah ibni Husayn al-Aslami, ya, kami menerima hadis dari Buraidah bin Husayn al-Aslami, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, la ruqyata, tidak ada ruqyah illa kecuali min ainin au humatin, kecuali karena ain. Masih ingat ketika anak kecil kita doakan, wa min kulli ainin lamatin. Ainin, gangguan setan. Gangguan setan itu bentuknya bisa banyak. Dibuatnya kita bisa lupa sesuatu, dibuatnya kita terdinding dari sesuatu yang sudah kita kenali, atau ia merasuk kepada diri seseorang dikarenakan orang itu tidak zikrullah. Kalau orang yang senantiasa berzikir, insya Allah, dan kuat imannya kepada Allah, tawakalnya, memang bibirnya tidak berucap apa-apa, tapi hatinya itu zikirnya kuat, insya Allah tidak dirasuki. Sampai kerasukan massal 130 murid di badan panjang beliau, kerasukan semua. Kenapa? Di sebelahnya ada kuburan. Di sini sekolah kita yang dekat kuburan mana? Kenapa orang bikin sekolah di kuburan? Di pesantren Muhammadiyah Asy-Syifa Bantul itu, dari sini sekolahnya, di sini asramanya kuburan. Karena apa? Muhammadiyah nggak dapat tanah lagi kecuali di situ. Kuburan-kuburan model Jawa itu yang di depannya pakai tinggi gitu. Kalau kita patoknya, mereka itu ada di jalan gitu. Tapi karena ain hamatin, atau karena racun, bisa diserang oleh binatang berbisa, binatang beracun. Jadi dalam hadis dari Buraidah itu, ruqyah itu karena dua hal itu. Dengan kata lain, la ruqyata, tidak ada ruqyah, tidak boleh ruqyah illa min ainin aw humatin, kecuali karena gangguan setan atau karena disengat atau racun atau binatang berbisa.
Faqala, maka kembali lagi Said mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh sangat baik orang yang telah melaksanakan apa yang sudah didengarkan olehnya dari Nabi SAW. Artinya tadi ya, Husain bin Abdurrahman yang tidak sholat malam terbangun karena disengat kalajengking dan minta diruqyah, itu udah bagus, udah bagus ya, itu. Walakin akan tetapi atau hanya saja ya, kata Sa'id, haddatsana Ibnu Abbas, kami telah menerima hadis dari Ibnu Abbas. Nah, beginilah ya, ada satu kesantunan di dalam berilmu, di dalam menyampaikan hadis. Kenapa? Ini sebetulnya ada teguran Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman karena ruqyah itu. Dan Husain bin Abdurrahman minta diruqyah karena hadis dari Buraidah tadi itu. La ruqyata illa min ainin aw hamatin. Makanya diruqyah, minta diruqyah. Begitupun saya mengatakan, hanya saja walakin tetapi haddatsana Ibnu Abbas telah menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada Nabi dan memberikan keselamatan. Qala mengatakan, "Uridat alayya al-umam." Kata Rasul, telah dinampakkan, diperlihatkan kepada banyak umat. Banyak umat telah diperlihatkan kepada Nabi dan kepada Nabi. Fara'aitu Nabi, aku ada melihat di sana ada seorang Nabi, wa ma'ahu, dan di sampingnya atau diiringi atau bisa dikawal juga ya. Kalau seorang temannya banyak itu didukung atau diikuti. Ar-rahaitu itu maknanya bisa nampak oleh Nabi sekitar 3 atau 9 orang. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa juga lebih dari itu. Tapi dalam hadis menafsirkan ar-rahaitu itu dengan to ya. Ar-rahaitu itu 3 atau sekitar 3 sampai 9 orang. Wan Nabi, dan aku melihat seorang Nabi, wa ma'ahu rajulun, dia diikuti oleh satu orang, wa rajulani, dan 2 orang. Ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi, yang sampai nanti di akhirat itu tetap mendampingi para nabinya seperti itu. Ada yang sedikit umatnya yang mengikuti sedikit, bahkan ada yang tak ada pengikutnya. Wan Nabi, dan aku melihat seorang Nabi, laisa ma'ahu ahadun, tak ada seorang pun yang mendampinginya. Di dunia ini dakwahnya tak diterima orang. Bukan Nabi yang tak pandai berdakwah dan tidak sabar, tapi memang orang yang hatinya keras tidak mau menerima dakwah. Jadi kalau sekarang berdakwah ini mungkin lebih dari 50 orang, luar biasa. Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu umatnya banyak ya. Ada yang bilang followersnya banyak ya. Padahal kalau sudah punya Android, tapi pengikutnya banyak. Sampai di situ orang mengkaji. Maksud mengatakan Rufi Ali, ketika tiba-tiba dinampakkan lagi kepadaku, diangkatkan lagi nampak ini, sawadun azimun, satu kelompok yang banyak. Bapak Ibu ya. Sawadun itu artinya agak kehitaman, ada hitam. Azimun yang agung, yang besar. Nah, kalau kita melihat orang yang masih jauh, orang jumlahnya banyak, itu yang nampak adalah pandangan kita, maka itu warna hitam, bukan masih jauh orangnya.
belum nampak warna bajunya, belum nampak warna kulitnya, apanya itu nampaknya segerombolan hitam banyak itu. Bayang gitu ya. Padahal manusia sawadun azim, sekelompok orang yang banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira, aku mau menduga itu adalah umatku yang banyak itu. Faqilani, lalu dikatakan kepada kita Nabi, hada Musa alaihissalam wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa alaihissalam dan umatnya dan kaumnya. Banyak pengikut Nabi Musa alaihissalam ini. Walakin itu ilal ufuk, dan aku diperintahkan untuk lihatlah ke ufuk. Ufuk itu sudut pandang, sebelah sana bisa sebelah sana. Tapi kalau dari dulu falak nanti ufuk itu batas nampaknya matahari ketika mulai naik. Fanazartu, lalu aku melihat ke sana. Fa'idha sawadun, begitu Rasulullah ke sudut ufuk sana itu, tiba-tiba muncul lagi bayangan atau pernah nampak orang yang sangat banyak. Sawadun ajim. Faqilani, lalu dikatakan lagi kepadaku, undur ilal ufukil ukhra, lihat lagi hai Muhammad ke sudut yang lain lagi. Bisa dikatakan sudut yang kanan, sudut yang kiri, sudut pandang yang jauh sana kan sana. Nampak orang banyak. Sana lagi nampak lagi orang banyak. Sawadun azim. Faidah sawadun azim. Ketika itu muncul orang yang banyak dari sudut itu, fakiradi, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatakan, inilah umatmu hai Muhammad. Jadi kalau ada nabi yang umatnya tadi ya beberapa dan yang banyak Nabi Musa alaihissalam, tapi nanti lebih banyak lagi dari itu umat Nabi Muhammad SAW, bahkan dari dua ufuk yang berbeda, banyak di situ. Wa ma'ahum, dan bersama mereka itu ada 70 alfan ribu atau 70.000. Yadkhulunal jannata, mereka itu semua yang 70.000 itu masuk ke dalam jannah bighairi hisabin, tidak melalui proses dihisab, wala adabin, dan tidak diadab, disiksa, masuk ke dalam neraka. Inilah yang menjadi pemikiran semua orang di zaman Rasul dan sahabat. Ketika menang seperti itu Rasul, orang juga berbisik berbicara. Tapi dalam hadis ini, setelah Rasul mengatakan itu, mereka masuk ke dalam jannah bighairi hisabin, tanpa dihisab, wala adabin, dan tanpa diadab. Summa nahadha, kemudian Rasul bangkit dari duduknya, fadakhala manzilahu. Rasul masuk ke rumahnya. Setelah ngomong itu, Rasul masuk ke rumahnya sebentar. Fahadan nas, orang yang ada di situ saling berbincang, saling mendiskusikan fi ulaika, tentang mereka yang 70.000 masuk ke dalam jannah tidak dihisab dan tidak diadab itu. Banyaklah komentar. Seperti orang kita sekarang juga banyak pendapat, banyak respon, banyak pendapat. Siapa yang 70.000 itu ya? Nah itu. Alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, yang mereka itu masuk ke dalam jannah tanpa dihisab dan tanpa diadab. Faqala ba'duhum, sebagian orang yang ada di situ mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahanlah dari 70.000 itu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum, dan sebagian lagi mereka itu mengatakan, fala'allahumul ladzina, mudah-mudahan yang 70.000 itu adalah mereka orang-orang yang wulidu fil Islam, yang mereka dilahirkan setelah Islam.
bapaknya Islam, mamanya Islam, anaknya Islam. Itulah pendapat dan tanggapan mereka. Walam yusyriku billahi, dan tidak seperti kita ini yang dulu pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat ada yang pernah syirik dulunya. Dan alangkah terbaliknya sekarang ini, setelah Islam syirik, setelah Muslim syirik. Ya, sambil contoh ya, ini cincin misalnya. Yang baik cincin jangan langsung dipegang cincin, biasa aja. Kalau pakai cincin itu karena niatnya ikut sunnah Nabi, insya Allah pahala. Tapi kalau pakai cincin dia merasa lebih ganteng sedikit, nah itu bahaya. Sudah ada unsur dia bahwa cincin itu memberikan sesuatu pada dirinya, padahal semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kalau sampai 10 cincinnya bagaimana? Itu kajian cincinnya. Wadakaru asya'a, dan mereka mengatakan sesuatu yang banyak, yang sudah bilang begini, ada begini tentang yang 70.000. Fakharaja, maka keluar, siapa keluar Nabi dari rumahnya alaihim kepada mereka, tadi orang-orang yang kumpulan banyak tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka dia mengatakan, malladzi tahuduna fihi, apa yang kalian diskusikan tadi itu? Ya. Tadi bisik-bisikan apa itu? Fahbaruhu, lalu ada orang yang mengabarkan atau menceritakan, ya Rasul, tadi kami berdiskusi, kami ngomong, mudah-mudahan yang dari 70.000 itu sahabat-sahabatmu, mudah-mudahan yang 70.000 itu adalah orang dilahirkan setelah Islam, macam-macam dari. Faqala, maka Rasul mengatakan, humul ladina, mereka yang 70.000 itu masuk ke dalam jannah, yadkhulul jannata, masuk mereka ke dalam jannah bighairi hisabin, tanpa dihisab, wala adzab, dan tidak disiksa. Itu adalah la yarquna, mereka yang tidak pernah meruqyah. Kita fokus dengan dari sini ya. Yang 70.000 itu, kalau menolong orang meruqyah silahkan ya. Tapi kata Rasul, mereka yang 70.000 itu masuk ke dalam jannah, nanti kita lihat kedudukan di sini ya. Tanpa hisab, tanpa adab, itu adalah humul ladina la yarquna, mereka yang tidak pernah meruqyah, wala yastarquna, dan mereka itu yang tidak pernah minta diruqyah. Nanti dalam hadis yang lain, wala yastaquna, yastaqun itu berobat dengan cara kain. Kain ini berobat dengan cara menempelkan besi panas pada tempat yang dekat dengan luka itu. Cuma panasnya nggak tahu kalau berapa derajat ya. Kalau besi dipanaskan mau meleleh, ya itu lebih dari 1000 derajat. Memang dampaknya bedanya. Berobat dengan cara kayak gitu, itu makanya disinggung dengan di sini. Kita luka, tubuh kita luka atau disengat tadi itu, dan kemudian ditempelkan besi panas dengan maksud untuk mematikan bisanya itu. Bukan hanya bisa saja yang mati, kulit dekat itu juga mati, dan itu luka dan membekas selamanya. Itu makanya dilarang memberikan tanda hewan yang dimiliki seorang dengan besi panas. Memiliki hewan, Allah tundukkan hidup padanya untuk sebagai tanda milik dia, dipanasin, ditempelkan besi panas itu. Sakit itu. Jangankan besi panas, tersekol kulit yang sedang dipanaskan itu panas. Ditempelkan untuk tanda supaya nggak hilang-hilang. Memang nggak hilang. Betul. Ya. Jadi kata Rasul, humul ladzina la yaquna wa la yastaquna.
Juga nanti wala yaktabuna, dan tidak pernah menggunakan kain, pengobatan kain. Wala yatatayyaruna, dan mereka adalah orang yang tidak pernah tatayyur. Masuk TBC-nya. Tatayyur itu pesimis dengan sesuatu yang dilihatnya sebelum ia berangkat meninggalkan rumahnya, atau dengan tanda-tanda. Orang Jawa nanti dekat rumahnya ada pohon, di situ ada burung perenjak bunyi, itu tandanya pada tamu. Orang mau ke pajak, ya. Begitu dia buka pintu mau melangkahkan keluar, tiba-tiba ada burung terbang, nggak jadi ke pajak. Tatayyur, ya, tatayyur. Jadi yang seperti itu, kaitkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasul mengatakan seperti itu, faqama Uqasyah, maka berdirilah sahabat Rasul yang namanya Uqasyah. Uqasyah itu ada diartikan nanti laba-laba. Dan Uqasyah ini nanti panjang saya ceritakan siapa beliau. Orangnya tampan. Kita simpan dulu tampannya itu. Uqasyah itu dulu Mihsan. Uqasyah bin Mihsan. Dan tahu Uqasyah ini. Faqama, dia berdiri, faqala, kemudian bilang, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah." Berdoalah kepada Allah, doakanlah kepada Allah agar aku ini termasuk dari mereka yang 70.000 itu. Faqala, maka Rasul mengatakan, "Anta minhum." Dan di sini, ya, teksnya gitu, "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka, hai Uqasyah bin Mihsan. Dah, summa qama rajulun akhar, kemudian berdiri lagi orang kedua. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Di akhirat tidak dihisab, tapi langsung masuk ke dalam jannah, tidak diadab. Uqasyah kok bisa dapat seperti itu? Aku berdiri juga lah. Itu juga di orang kita seperti itu. Satu dapat, dan berdiri lagi kita dapat juga. Faqala, dan dia pun mengatakan, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasul, doakan juga aku agar aku termasuk dari yang mereka 70.000 itu. Faqala, maka Rasul mengatakan, "Sabaqaka biha Uqasyah." Engkau sudah ditikung sama Uqasyah. Engkau sudah didahului oleh Uqasyah. Artinya apa? Uqasyah termasuk yang 70.000 itu, sementara engkau tidak. Tapi bahasanya begitu, sabaqaka. Jadi ini bahkan dipergunakan oleh orang Arab, dan juga ini kalau seorang sudah didahului oleh orang lain, itu ucapannya sabaqaka fulan. Engkau sudah melambat kau, sebulan dan duluan. Nah, Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 5752, dan Imam Muslim, nomor hadis 220. Hadis yang kedua, ini lebih pendek dari yang pertama. Ini dari Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku kata Abu Hurairah telah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, yadkhulu min ummati, ini suasananya berbeda dengan yang tadi. Yadkhulu min ummati, nanti akan masuk dari umatku itu zamratun, satu kelompok atau satu golongan atau satu gelombang. Hum sab'una alfan, mereka itu 70.000. Nanti ada hadis lain mengatakan 700.000, tapi ada sanad yang dhaif di situ. Itu makanya
Ini dua, nanti ada beberapa lagi yang menjelaskan bukan 700 ribu tapi 70 ribu. Tudi'u wujuhum, yang bersinar wajah-wajah mereka yang 70 ribu itu. Idza al-qamari lailatal badr, seperti bersinarnya bulan pada masa purnama. Ya. Bulan itu kalau purnama nggak kuning, tapi putih. Itu makanya menjelang purnama itu 13, 14, 15 bulan itu tidak kuning, putih. Maka dikatakan bayar. Hari-hari bulan itu putih. Dan kita melaksanakan puasa bayar, puasa tengah bulan. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, faqama Uqasah bin Mihsan, maka berdirilah Uqasah bin Mihsan al-Asadi. Ya. Namanya Uqasah bin Mihsan al-Asadi karena dari Bani Asad. Yarfa'u, beliau itu membuka namiratun alaihi, penutup kepalanya. Ya, mungkin seperti sorbannya. Orang Arab menutup kepala sorban, dibukanya. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wa sallallahu ud'u Allah ayyaj'alani minkum. Doakanlah agar aku termasuk mereka yang 70 ribu itu. Qala, Rasul mengatakan, Allahumma ja'alhu minhum. Beda ya. Kalau tadi anta minhum. Ya Rasulullah, ada Allah ayyaj'alani minhum. Rasul mengatakan anta minhum. Yang tadi ya, Rawal Bukhari Muslim. Dan di sini Rasul dengan bentuk lafaz doa, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah ia Uqasah bin Mihsan al-Asadi itu minhum, termasuk mereka yang 70 ribu itu. Summa qala rajulun minal ansari. Nah, kalau tadi dikatakan summa ya. Qala rajulun akhar, dan ternyata akhar itu adalah orang Ansar. Kemudian berdiri lagi seorang laki-laki dari Bani Ansar, orang Ansar. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Ya Rasul, doakan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka yang 70 ribu itu. Faqala, maka Rasul mengatakan, sabaqaka Uqasah, engkau telah didahului oleh Uqasah. Karena orang Ansar ini berbeda dengan Uqasah. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6542. Siapa Uqasah ini? Kenapa sampai Rasul mengatakan anta minhum atau Allahumma ja'alhu minhum? Rasul itu berdoa enggak sembarangan. Ada sebabnya. Ada hal-hal yang membuat paling tidak nanti ada 10 hal penting yang tidak didapatkan oleh orang yang kedua tadi, laki-laki Ansar tadi itu, yang dimiliki oleh Uqasah. Uqasah ini sahabat Nabi. Dan dalam hadis tadi Rasul mendoakan khusus. Rasul mengatakan dalam hadis ini ketika Rasul masih hidup. Tapi nanti Uqasah ini Uqasah bin Mihsan bin Mursan bin Qais bin Murrah bin Bukair, nanti Rasul bin Bakir, tadi Bukair betul, bin Ghanam bin Dudan bin Asad bin Huzaimah, dari Bani Ghanam keturunan Bani Asad bin Huzaimah, sekutu dari Abdul Syam bin Mekah. Beliau memeluk Islam sejak awal. Nah, ini sudah satu unggul. Uqasah ini memeluk Islam sejak di awal Islam. Yang dulunya juga pernah dari Bani Asad syirik musyrik. Beliau pernah mengalami siksa yang diberikan oleh kaum Quraisy. Dulu orang-orang yang pertama Islam itu disiksa oleh Quraisy. Termasuk Uqasah bin Mihsan ini.
Al-Asadi. Beliau ikut berhijrah bersama dengan sahabat ke Madinah, ikut dalam perang Badar dan perang-perang bersama dengan Nabi, Khandaq, Tabuk dan yang lainnya. Dan beliau adalah pemimpin atau pimpin yang diutus oleh Rasulullah untuk ke istilah dengan ekspedisi Ghamar. Ghamar ini disebut dengan ekspedisi Ukasha. Ada apa? Rasul mengutus 40 orang yang dipimpin oleh Ukasha untuk menguasai air dari Bani Ghanam, Bani Asad. Dan Ukasha berhasil mengkirim 200 ekor unta dari Ghamar itu ke Madinah. Jauh jaraknya. Ukasha bersama dengan 40 sahabat yang Rasul berhasil membawa 200 ekor unta untuk Nabi ke Madinah. Dan beliau itu syahid di tangan seketurunannya, satu negaranya, Tulaihah bin Khuwailid al-Asad pada tahun 12 Hijriah. Jadi gak lama setelah Rasul wafat, dia pun wafat. Dan wafat dalam perang Riddah. Perang Riddah itu perang memerangi orang-orang murtad ketika Rasul sudah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah. Banyak orang yang balik murtad diperangi dan Ukasha dibunuh oleh Tulaihah bin Khuwailid. Walaupun nanti akhirnya Tulaihah bin Khuwailid kembali masuk Islam, begitu Rasul wafat ikut orang lain murtad perang bisa membunuh Ukasha, tapi Tulaihah ini bin Khuwailid kembali masuk Islam. Jadi apa hal yang istimewa pada Ukasha yang sudah mengatakan Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikanlah ia Ukasha ini termasuk yang 70.000 itu masuk ke dalam jannah bighairi hisabi wala adabi. Yang pertama termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ukasha termasuk 10 orang ya, atau sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Yang kedua luar biasa dalam perang Badar. Bahkan ada satu hadis ya, Ukasha ini menerima mukjizat melalui Rasulullah SAW. Ketika mau perang, Ukasha tak punya apa-apa, dikasih ranting kayu aja sama Rasul. Dan Ukasha ini orang pakai pedang, pakai panah, pakai tombak. Ukasha dikasih ranting aja. Tapi Rasul katakan, peranglah dengan ranting ini. Wah, kita mungkin kalau orang senjatanya, kalau sekarang AK-47 masih pakai apa? Orang sih kan pedang yang tajam, mengkilat, panah yang luar biasa, tombak ini pakai ranting kayu aja. Maju perang nggak kalau kita sekarang? Pakai pedang mungkin nggak berani ya. Nah, tapi Ukasha nggak mundur, perang maju aja. Tapi begitu ditebaskan ke musuh itu berubah menjadi pedang. Dan itu termasuk mukjizat. Doa Rasul diberikan kepada dengan izin Allah, ranting kayu tadi itu menjadi pedang. Semakin semangat perangnya itu Ukasha itu. Dan Ukasha termasuk nanti dalam hadis yang lain disebutkan as-sabiqun al-awwalun itu yang dijamin Rasul masuk ke dalam jannah 10 sahabat termasuk Ukasha. Kemudian ya, termasuk mahir berkuda, pandai berkuda dan berperang, termasuk ketua atau panglima ekspedisi Al-Ghamar. Kemudian, nah ini ya, beliau itu tampan tapi tampannya itu untuk yang benar, berani. Termasuk Ukasha adalah orang yang cerdas, tidak akan berdiri membuka tudung kepalanya dan minta, ya Rasul, oleh Allah, mohon doakanlah kepada Allah ayyaj'alani minhum, agar aku termasuk mereka. Itu orang yang cerdas.
Karena Bang begitu banyak di situ ada sahabat yang lain, gak ada yang minta seperti itu. Karena yakinnya kepada Rasul kuat, saya minta ya Rasul 70.000 doakan kepada Allah agar termasuk itu. Nabi juga harus punya alasan kenapa mendoakan Uqasyah bin Mihsan ini. Karena cerdasnya lah, faham dengan yang dibilang Rasulullah, maka kita seperti itu. Kemudian yang 10, Uqasyah ini syaja'ah, berani, berperang itu berani aja, dan tidak takut dengan apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudaraku, rahimani wa rahimakumullah, ini kajian kita ini intinya adalah bahwa ini berkaitan dengan di malam ya, disampaikan bahwa Rasul akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat dengan proses yang luar biasa. Rasul Allah izinkan memberikan syafaat, termasuk yang beribu-ribu ini, dan termasuk sampai 4 kali Rasul sujud dan hadis yang lain kepada Allah, sujud yang lama dibiari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinlah bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW yang bahkan kalaupun hanya sekedar darah dia beriman dan mengatakan la ilaha illallah, pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah masuk ke dalam jannah. Cuma jangan hanya mengandalkan itu. Ada tugas yang lain, sholat laksanakan, puasa sungguh-sungguh laksanakan, berzakat iya, zakat mal, zakat fitri, sedekah iya, baca Al-Quran iya, kaji Al-Quran itu, tadabbur Al-Quran itu, baik dengan tafsirnya atau dengan pemahaman-pemahaman hukum-hukum yang ada di dalam. Ini yang saya bagi pada sebelum ini. Barakallahu li wa lakum, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathuhu qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih kalau biasanya mungkin ada tanya jawabnya, tapi tadi saya berhenti dulu, jangan dulu, karena ada janji nanti ke Starbucks. Terima kasih.